في الليالي كأمل بناديك مشتاق لعليك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Posa, podcast seputar sastra Arab. Nah, kali ini bersama saya Lisa Yulianti Cahyaningrum, dan tentunya ada pemateri yang sangat-sangat luar biasa, Masya Allah. Kita kenalan dulu ya. Halo Kak. Halo. Gimana nih Kak kabarnya? Perkenalan dulu nih. Alhamdulillah baik. Ya, namanya Kak, namanya? Nama saya Adina Nur Fitria dari tentunya Prodi Bahasa dan Sastra Arab, terus angkatan 2019 begitu. Asal juga nggak nih? Iya, iya. Asal Kalimantan Tengah. Wah, jauh sekali ya, Masya Allah. Nah, kali ini kita akan membahas tentang tips semangat mengejar prestasi di sela-sela kesibukan kuliah. Nah, berbicara tentang prestasi, kita lihat dulu ya nih prestasinya Kak Adinda nih yang Masya Allah banyak banget ya Kak ya, dan ini belum semuanya ini. Nah, di sini kan ada kakak ini banyak banget ya Kak kejuaraannya di sini, dan ini belum semuanya. Setelah aku lihat-lihat itu di sini ada banyak juara 1 nasional Gina Arabi, kemudian ada lagi juara 1 Jateng DIY Gina Arabi juga, dan pokoknya banyak Gina Arabi. Nah, ini tuh gimana, apa sih Kak Gina Arabi itu? Oke. Bisa dijelasin atau apa gitu? Gina Arabi itu adalah penyanyi Arab ya, karena kan kita di bahasa Arab tuh penyanyi Arab itu ya bahasa Arabnya Gina Arabi, yang sering diperlombakan di Prodi Bahasa dan Sastra Arab atau Prodi Bahasa Arab di universitas yang ada di seluruh Indonesia begitu. Berarti suara kakak ini benar-benar bagus banget ya, bisa dicoba sih nanti. Iya, boleh lah. Oke, selanjutnya nih, kalau ngomongin tentang prestasi ini pasti nggak akan ada habisnya ya Kak ya. Nah, menurut kakak sendiri itu prestasi itu yang seperti apa sih Kak? Atau harus yang mempunyai banyak medali atau mempunyai banyak piala, itu bagaimana menurut kakak? Oke, prestasi itu banyak ya bentuknya ya teman-teman. Mulai dari kejuaraan yang kita wakili melalui wakili prodi, fakultas maupun universitas ya, di kala internal maupun eksternal universitas, di luar universitas juga kan. Terus habis itu untuk apa tadi kedua? Yang dapat piala atau medali gitu, menurut kakak gimana ya? Kalau misalkan piala itu menurut saya ya harus, karena itu sebagai salah satu bentuk bukti nyata kalau kita tuh dapat juara dan pernah mengikuti lomba gitu. Terus yang ketiga, haruskah dapat banyak piala atau medali? Iya, itu tidak harus menurutku, karena banyak atau tidaknya piala atau sertifikat itu menurutku tidak harus kan, karena yang harus itu, yang penting itu perjuangan dan usaha dari kita sendiri begitu. Gitu sih. Oh, jadi gitu ya. Terus kemudian nih ada lagi nih, kan kakak ini banyak banget ya Kak prestasinya, dan kesan pertama nih bagi kakak ketika mendapatkan sebuah prestasi menang dalam perlombaan gitu, yang pengen di apa ya, kayak ingin banget gitu, dan saat itu kakak benar-benar dapat juaranya, itu gimana Kak? Kesan kakak atau gimana gitu? Oke, kesan pertama itu pasti terlepas dari rasa syukur kan. Kita juga bangga, nggak nyangka gitu kan kita dapat juara 1. Apalagi pertama kali itu kan pas maba, aku dapat juara 1 di Arabic Core Festival 2019. Masya Allah, keren. Itu banyak banget tahapnya, harus seleksi prodi dulu, harus apa dulu, pokoknya banyak lah tahap yang dilalui gitu kan. Terus dari situ aku semakin semangat untuk latihan, karena itu juga didukung oleh kedua orang tua, keluarga, dan orang-orang sekitar begitu. Oke. Keren ya. Jadi semangat terus ya Kak. Iya, semangat terus pokoknya, gaspol. Oke. Selanjutnya nih Kak, menurut kakak ini gimana sih Kak cara
mempertahankan prestasi itu sendiri gitu? Biar tetap kita kayak semangat dan terus mengejar prestasi itu, gimana Kak cara mempertahankannya? Oke, Padahal kan ada yang kayak mager-mager gitu, itu gimana Kak biar tetap semangat dan mempertahankan prestasi itu sendiri? Oke, cara mempertahankan prestasi itu sih menurut saya ya, itu tergantung dari diri kita masing-masing ya. Kalau misalkan nih kita ada perlombaan gitu kan, kita harus latihan dengan sungguh-sungguh, harus mengorbankan waktu istirahat begitu. Kayak aku kan kemarin contohnya kayak kita dari jam 7 sampai jam 9 itu aku kuliah, terus selebihnya itu sampai malam aku latihan terus. Pokoknya kita gaspol buat menampilkan hasil yang baik nantinya gitu. Itu sih harus banyak-banyak bulatkan niat, tekad gitu namanya. Jadi harus niatnya harus tetap dijaga, tetap biar kitanya semangat gitu. Nah, terus nih Kak, prestasi itu kan pastinya penting banget ya Kak ya. Nah itu tuh untuk kita itu seberapa penting sih Kak? Apakah kita harus mendapatkan prestasi atau hanya mahasiswa yang bisa pulang atau kuliah rapat gitu tanpa mendapatkan prestasi itu seperti apa sih Kak gitu? Jujur ya, saya juga nggak tahu ya indikator pencapaian prestasi untuk masing-masing orang. Kalau saya sendiri, kenapa saya bisa berprestasi? Karena saya bisa mengembangkan bakat yang saya punya begitu. Misalkan kayak saya kan punya bakat di Gina Arobi. Nah itu saya kembangkan begitu, saya latih, dan kalau ada perlombaan saya ikuti begitu. Nah jadi itu kembali lagi kenapa pentingnya berprestasi untuk masing-masing orang itu tergantung cara pandang mereka masing-masing gitu. Oh ya, baik. Jadi berbalik lagi sama diri masing-masing gitu ya. Nah, nih Kak, kalau ada nih ya Kak, sebagian yang berkata kayak prestasi itu nggak penting gitu kan. Terus yang penting itu bagaimana cara kita tuh untuk menerapkan ilmu yang ada di dalam kelas perkuliahan kepada masyarakat gitu. Itu tanggapan Kakak bagaimana Kak ketika ada orang yang bilang prestasi itu nggak penting gitu? Oke, pandangan orang lain kan berbeda, kembali lagi ke pandangan setiap individu kan. Tapi di sini gimana caranya kita berprestasi untuk bermanfaat dan bisa berguna bagi masyarakat dan orang banyak begitu. Iya. Jadi intinya tuh kita kayak abaikan aja gitu ya. Abaikan aja. Yang penting kita bisa berprestasi dan bisa menerapkan prestasi itu di dalam sebuah lingkungan masyarakat. Iya, nah gitu. Oke, baik. Nah sebenarnya prestasi yang sangat-sangat pengen Kakak inginkan itu sebenarnya apa sih Kak? Atau masih ada selain dari Gina Arobi, apakah ada lain gitu? Oke, jadi kayak selain Gina Arobi, sekarang tuh aku lagi mendalami di seni olahraga gitu. Di olahraga, karena kan selain mencari keringat, kita juga ya maunya ikut, ya harus sehat juga, dan juga mau ikut perlombaan di bidang seni olahraga lagi, bidang lain lagi, masa di seni suara terus begitu kan. Jadi sambil olah juga ya Kak? Iya, sambil olah tubuh, olah suara minimal tuh lomba di tingkat fakultas lah. Gak apa-apa, coba dulu. Iya, betul. Nah, ini Kak nih tips nih biar mahasiswa semuanya itu kayak biar semangat gitu meraih prestasi. Ini kan kita udah Kak, udah kuliah tuh offline gitu. Jadi kan udah pada sibuk dengan tugas dan lain sebagainya. Itu gimana sih Kak biar tips dari Kakak nih buat kita semua biar tetap semangat gitu meraih prestasi di sela-sela kesibukan kuliah gitu. Oke. Kalau misalkan ini kan kita udah memasuki kuliah offline gitu, kita juga banyak perlombaan, apalagi yang punya bakat gitu kan. Nah, kita tuh harus pintar dalam mengatur waktu, tapi kan kita juga harus berkorban gitu. Misalkan kita kuliahnya ya tadi sempat saya omongkan juga di awal,
kita kuliah dari pagi sampai dari jam 6 sampai jam 9 misalkan. Nah selebihnya itu kita manfaatkan untuk latihan begitu. Ya memang kita sebagai mahasiswa perlu main kan, perlu healing gitu. Udah nggak pusing dengan tugas gitu. Kesampingkan dulu lah healing-healingnya, Iya. nanti ada waktunya sendiri, begitu sih menurutku. Oh iya, berarti intinya itu harus bisa membagi waktu Iya, gitu. harus bisa membagi Terus waktu. nih, ini yang terakhir nih ya Kak ya, pesan, pokoknya pesan nih untuk mahasiswa agar selalu semangat. Pesan itu gimana Kak? Pesan Kak? Kalau pesan untuk mahasiswa selalu bersemangat untuk prestasi, Iya. berprestasi itu, ya kita harus mempunyai niat yang kuat begitu. Terus mood kita juga dijaga. Apalagi kan kita, misalkan kayak aku di seni suara gitu. Kalau misalkan kita mau tag video untuk perlombaan, mau di perlombaan itu kita hasil yang bagus, kita harus latihan dengan baik, mood kita dijaga. Kalau misalkan mood gak baik juga percuma, nanti jatuhnya pas tampil kita jelek gitu menurutku. Begitu sih. Intinya harus ada niat, Harus pokoknya ada niat yang yang penting kuat. niat gitu. Nah di sini kan Kak Dinda tuh Gina Arabi tuh banyak prestasinya. Coba deh Kak spill sedikit lagu apa gitu, kayak misal Fin Layali gitu. Oke. Bentar aja mungkin refnya atau apanya gitu. Iya ya, langsung rapnya aja ya. Iya. Oke. في الليالي كأمل بلديك مشتاق لعليك وحشني لقاك بلي مشغول بهواك على طول والليل يطول وانا مش وياك. Masya Allah. Nah, ini tadi pertanyaan terakhir ya. Jadi terima kasih banget buat kakak yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di POSA podcast Bahasa Arab kita ini. Jadi terima kasih banyak gitu intinya ya kak. Sama-sama. Semoga POSA bisa berkembang dan itu subscriber HMS Bahasa makin banyak. Oke. Nah ini jangan lupa ya buat teman-teman untuk nonton kita. Pastinya kita itu ada berbagai macam narasumber yang keren-keren gitu. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan share juga. Oke teman-teman, jumpa lagi di podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.